Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Bayonika Channel. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu semua? Semoga hari ini lebih baik daripada hari yang kemarin. Baiklah Bapak Ibu, pada kesempatan ini saya akan berbagi terkait kelanjutan ya dari pengisian pengelolaan kinerja kepala sekolah ya. Untungnya pada kali ini saya diingetin oleh viewer saya karena saya kasihkan ngisi sehingga lupa buat tutorialnya. Baiklah, untuk lebih lengkapnya mari kita simak bersama-sama Bapak Ibu. Nah, seperti biasa di sini nantinya Bapak Ibu silakan masuk ke pengelolaan kinerjanya kepala sekolah. Selanjutnya di sudut kiri atas Bapak Ibu klik yang kepala sekolah. Lanjut, silakan Bapak Ibu klik yang ini ya sebagai pegawai. Nah, ketika sudah masuk di bagian ini, silakan Bapak Ibu klik yang cek praktik kinerja ya. Apabila masih 25% artinya belum dinilai oleh pejabat penilai selaku yang mengawasi pengelolaan kinerja kepala sekolah, yaitu pengawas ataupun dinas pendidikan setempat. Oke Bapak Ibu, karena ini sudah 75% ini artinya sudah selesai, hanya tinggal menunggu dinilai oleh atasan dan pejabat penilainya ya Bapak Ibu ya. Nanti kalau udah selesai dinilai nanti akan otomatis berubah jadi 100%. Langsung saja kita klik yang ini Bapak Ibu ya, cek praktik kinerja ya. Nah, jadi di sini nanti Bapak Ibu saya akan jelasin langsung sekali jalan ya terkait dengan ini. Yang pertama pembinaan kinerja pada bagian isi dokumen tindak lanjut, dan yang kedua adalah saya akan bagikan juga tutorial yang ini sekali jalan pada video ini ya Bapak Ibu ya, isi dokumen refleksi tindak lanjut. Jadi silakan Bapak Ibu simak bagaimana cara mengisinya, dan nantinya saya juga akan memberikan file isian yang bisa Bapak Ibu download di deskripsi video ya. Tapi ada baiknya juga Bapak Ibu bisa melihat bagaimana cara mengisi dan mengambilnya nanti dari mana, agar lebih mudah dan lebih memahaminya secara lebih jelas ya Bapak Ibu. Artinya hanya di Bayonika Channel semuanya akan saya permudah, tidak ada yang saya persulit. Jangan lupa juga saya ingatkan kembali untuk di subscribe channel ini agar dapat terus berkembang dan membantu pekerjaan Bapak Ibu di sekolah. Like, comment, share, serta sampaikan juga kepada rekan yang lainnya. Apabila mereka kesulitan boleh di share video ini ke mereka. Baik ya Bapak Ibu, untuk lebih lanjutnya kita langsung ke bagian ini. Yang pertama ya Bapak Ibu, isi dokumen tindak lanjut ya. Nah di sini silakan Bapak Ibu cek rincian. Oke ya Bapak Ibu. Nah di sini nantinya Bapak Ibu akan masuk pada tampilan seperti ini. Nah, jadi rating atasan ini juga akan menjadi dasar ya Bapak Ibu. Jadi maka daripada itu silakan Bapak Ibu nanti buka dua PMM-nya ya, untuk memudahkan. Tujuannya nanti kita akan ada beberapa hal yang akan kita copy paste ya Bapak Ibu ya. Jadi setelah masuk pada tampilan seperti ini, Bapak Ibu klik yang bagian sudut kanan bawah yaitu lanjut. Silakan Bapak Ibu klik. Nah, ketika sudah sampai sini, nanti Bapak Ibu akan ditunjukkan pada isian yang pertama ya. Isian yang pertama adalah bagaimana refleksi Anda tentang praktik kinerja Anda selama observasi praktik kinerja. Nah, ini nanti akan Bapak Ibu isi. Kebetulan ini sudah saya isi, jadi Bapak Ibu nanti tinggal copy paste saja ya. Bagaimana caranya nanti akan saya kasih tahu ya Bapak Ibu. Nah, refleksi kepala sekolah di sini yang saya isi adalah saya perlu memahami lagi terkait mensosialisasikan visi misi sekolah secara konkret, terstruktur dan mudah dipahami kepada seluruh warga sekolah, baik secara tatap muka dan juga bisa melalui media sosial sesuai perkembangan zaman yang ada. Nah, jadi hal-hal seperti ini itu bisa kita isi berdasarkan apa? Berdasarkan sini ya Bapak Ibu, rekomendasi atasan. Jadi di PMM yang satu lagi sama-sama yang bagian kepala sekolah, silakan Bapak Ibu buka gitu ya. Nah, ini jadi di rekomendasi atasan ini bisa Bapak Ibu copy paste. Nah, di sini Bapak Ibu copy paste, lalu Bapak Ibu masukkan ke bagian sini gitu ya. Nantinya tinggal Bapak Ibu tambahin bumbunya gitu, biar lebih enak bahasanya gitu ya. Oke, nah pada bagian ini sudah jelas ya Bapak Ibu ya. Jadi ini saya ambil dari sini ya, rekomendasi atasan. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke bagian selanjutnya, yaitu pilihan belajar. Nah, di bagian pilihan belajar itu ada yang pertanyaan pertama adalah apa tujuan tindak lanjut yang ingin Anda lakukan untuk meningkatkan kualitas praktik kinerja Anda. Nah, di sini tujuan tindak lanjutnya adalah membicarakan dan juga berdiskusi dengan pengawas Korlicam dan juga Dinas Pendidikan dalam kurung jika diperlukan untuk mendapatkan masukan yang lebih dalam membangun dan mensosialisasikan visi misi sekolah. Gitu ya. Jadi ini masih kaitan dari atas. Jadi bagaimana caranya Pak? Nah, artinya ini Bapak Ibu nanti bisa copy file dari yang akan saya share ya. Jadi nanti dari situ tinggal copy aja, tinggal rubah kata-katanya gitu ya. Karena
pilihan dari pimpinan sekolah saya adalah visi misi sekolah, jadi maka terteranya di sini visi misi sekolah. Nanti kalau Bapak Ibu ada yang mungkin di luar dari visi misi sekolah ya tinggal menyesuaikan aja sih, intinya begitu ya. Tidak lari dari bahasa yang akan diketik dan diupayakan di sininya gitu, di PMM-nya gitu ya. Nah, selanjutnya kita masuk pada bagian ini ya Bapak Ibu ya. Apa upaya-upaya yang ingin Anda lakukan untuk mencapai tujuan tindak lanjut tersebut? Nah, artinya ini upaya tindak lanjut apa dari atas ini ya, dari tujuan tindak lanjut ya. Upaya tindak lanjutnya apa yang akan kita laksanakan. Nah, di sini saya mengisikan yaitu mendiskusikan dengan pengawas Korwilcam. Jadi Korwilcam ini singkatan dari Koordinator Wilayah Kecamatan ya. Mungkin Bapak Ibu di daerah lain kalau ada sebutannya seperti ini ya samakan saja, tidak apa aja. Tapi jika tidak ada sebutan seperti ini ya boleh dibedakan gitu ya. Dan juga Dinas Pendidikan untuk menyusun rencana strategis dan inovatif dalam pengembangan visi misi sekolah yang berpusat pada murid. Nah, itu ya Bapak Ibu ya, penggunaan bahasanya adalah intinya dalam mengetikkan pengelolaan penggunaan bahasa, gunakanlah bahasa yang sifatnya konstruktif ya Bapak Ibu, yang sifatnya membangun serta memperbarui apa yang belum pernah gitu ya. Nah, jadi begitu, jadi sehingga Bapak Ibu tidak bingung. Kenapa saya katakan seperti itu? Jadi saya mengacu pada pengelolaan kinerja BKN. Di situ juga kita menggunakan bahasa-bahasa yang konstruktif ya, yang sifatnya membangun. Nah, selanjutnya kita masuk pada poin ini ya Bapak Ibu. Kapan Anda akan melakukan aksi tindak lanjut ini? Nah, periodenya karena tinggal bulan Mei, maka ketikkan saja nanti di sini bulan Mei gitu ya Bapak Ibu. Jangan di Juni lagi. Kenapa? Karena Juni itu sudah masuk pada periode penilaian dan nantinya akan diberikan predikat penetapan predikat kinerja untuk periode pertama ya Bapak Ibu, apakah nantinya akan sangat baik, cukup atau kurang gitu ya. Baik Bapak Ibu, kita masuk pada bagian selanjutnya di sini. Apa dukungan yang Anda butuhkan untuk melakukan upaya tindak lanjut? Nah, karena Bapak Ibu adalah berposisi sebagai kepala sekolah, maka usahakan Bapak Ibu yang dibutuhkan yang sesuai dengan kebutuhan ya, misalnya izin untuk mengikuti pelatihan di luar satuan pendidikan. Nah, seperti itu bisa ya. Jadi nanti yang bagian ini dia tidak diketik ya Bapak Ibu, tapi kita klik, nanti kita tinggal memilih bagiannya yang mana ya gitu ya. Jadi pertimbangannya seperti itu. Oke, kita masuk di bagian yang bawah, yaitu yang ini ya Bapak Ibu, yang opsional ya, pilihan belajar dari platform Merdeka Mengajar PMM ya. Nah, di sini apa tujuan tindak lanjut yang ingin Anda lakukan untuk meningkatkan kualitas praktik kinerja Anda gitu ya. Nah, tujuannya ini berdasarkan Perdirjen GTK ya, nomor 7327 tahun 2023 ya, terkait dengan tentang model kompetensi kepala sekolah. Nah, pilih minimal 1. Nanti di sini Bapak Ibu itu disuruh mengklik ya, tidak lagi mengetik, tapi sama seperti di atas tadi ya, kita klik pilih. Maka untuk itu saya di sini adalah memilih komitmen untuk layanan pendidikan yang berkualitas. Nantinya Bapak Ibu kepala sekolah ya silahkan mau pilih yang mana ya. Pilih 1 aja boleh, mau pilih 2 boleh, karena dia opsional. Saran saya sih pilih 1 aja nggak apa-apa ya. Nanti di bawahnya juga sama ya, ini tidak diketik ya Bapak Ibu, tapi dipilih ya. Dipilih juga, silahkan pilih. Klik pilih untuk memilih. Kalau saya di sini kepemimpinan satuan pendidikan dalam mewujudkan visi yang berpusat pada peserta didik dengan melibatkan warga satuan pendidikan. Nah, periodenya sama yaitu di bulan Mei. Apa dukungan yang Anda butuhkan untuk melakukan upaya tindak lanjut ini? Nah, kebutuhan dukungannya adalah penyediaan atau akses ke sumber belajar melalui satuan pendidikan. Artinya apa? Artinya mungkin bisa saja Bapak Ibu mengadakan kegiatan yang namanya komunitas belajar ya, memberdayakan dan mengembangkan komunitas belajarnya di sekolah, atau bisa juga Bapak Ibu melakukan kolaborasi gitu ya antara guru dengan kepala sekolah, memanfaatkan sumber daya manusia yang ada di sekolah itu. Oke Bapak Ibu, nanti ketika ini sudah selesai, di sebelah sudut kanan bawah ini nanti ada klik kumpulkan ya. Nanti tinggal Bapak Ibu klik kumpulkan saja. Kalau sudah dikumpulkan, selanjutnya nanti tampilannya akan kita kembali sebentar. Nanti tampilannya akan tinggal nunggu ini ya, tinggal ini akan tercentang. Nanti di sini tinggal nunggu centangan ini ya Bapak Ibu ya, centangan yang ini ya. Nanti kalau ini sudah dinilai oleh atasan ataupun pejabat penilai kinerjanya, baik itu pengawas ataupun dinas pendidikan setempat, maka ini akan tercentang otomatis dan Bapak Ibu bisa masuk ke bagian ini ya, isi dokumen refleksi tindak lanjut. Nah, jadi saya sekalian aja sih buat tutorialnya biar Bapak Ibu nanti nggak bolak-balik nonton ya gitu ya. Nah, nantinya pada bagian ini Bapak Ibu tinggal cek rincian, karena ini udah diisi, judulnya cek rincian ya Bapak Ibu. Tapi kalau belum diisi, isi dokumen dia judulnya ya Bapak Ibu ya. Jadi jangan khawatir takut salah, nanti ini bisa diubah ya, bisa diubah. Kalau yang bagian ini ubah ini tanpa harus persetujuan oleh atasan ataupun pejabat penilai kinerja.
Tapi kalau yang bagian 2 ini harus persetujuan kalau ada yang mau dirubah ya. Jadi nantinya akan masuk ke notifikasi notifikasinya pejabat penilai kinerja untuk pemberitahuan bahwasannya si kepala sekolah itu ada melakukan perubahan gitu ya. Jadi tidak apa-apa, nggak usah takut salah gitu Bapak Ibu, nggak usah khawatir karena ini bisa dirubah sesuai dengan kebutuhan ya Bapak Ibu. Oke, selanjutnya isi dokumen refleksi tindak lanjut ini juga akan saya sediakan nantinya filenya di bawah ya. Jadi Bapak Ibu bisa download 2 file yang berbeda gitu ya. Oke, nanti kalau Bapak Ibu belum isi, nanti di sini bacanya adalah isi dokumen lanjutkan. Tapi kalau Bapak Ibu udah isi, namun belum kumpulkan, maka bisa nanti bacanya adalah lanjutkan. Tapi kalau Bapak Ibu udah isi dan klik kumpulkan, maka judulnya adalah cek rincian. Nah, ini belum dinilai. Kenapa saya bilang belum dinilai? Karena masih 75% ya. Tapi kalau ini nantinya udah dinilai oleh pejabat penilai kinerja, maka akan berubah otomatis menjadi 100%. Oke, kita lanjutkan Bapak Ibu. Nah, di sini apa inspirasi baru yang Anda dapatkan dari upaya tindak lanjut? Nah, pada poin ini Bapak Ibu akan disuruh mengetik ya. Jadi mengetik apa sih yang akan Bapak Ibu ketik inspirasinya. Jadi nggak usah banyak-banyak Bapak Ibu, mengingat jumlah suku kata yang dibatasi di sini adalah 500 ya. Jadi boleh ketik sebanyak mungkin tapi tidak lewat dari 500. Nah, di sini saya mengetik adalah dengan mendapatkan masukan dari pengawas. Nah, jadi Bapak Ibu harus menggunakan seperti itu. Dan Dinas Pendidikan, saya dapat menyelaraskan visi misi sekolah dengan kebijakan pendidikan nasional. Hal ini guna memastikan bahwa visi misi sekolah tidak hanya relevan tetapi juga mendukung tujuan pendidikan yang lebih luas lagi ke depannya. Gunakan bahasa yang konstruktif ya Bapak Ibu ya. Jangan gunakan bahasa yang sifatnya pesimis, itu tidak boleh dalam pengelolaan kinerja Bapak Ibu. Selanjutnya capaian, apa aja sih capaian? Nah, di sini kita buat capaiannya berdasarkan inspirasi di atas tadi ya Bapak Ibu ya. Apa sih capaiannya? Bapak Ibu boleh mengisikan. Yang pertama, integrasi kebijakan nasional dalam kurikulum, memastikan bahwa kurikulum yang diterapkan di sekolah sejalan dengan kebijakan pendidikan nasional. Nah, itu capaian yang pertama. Capaian yang kedua adalah peningkatan kualitas pembelajaran. Nah, pada peningkatan kualitas pembelajaran ini boleh Bapak Ibu jelaskan. Contohnya seperti saya buat ini, menerapkan metode pembelajaran inovatif dan berbasis teknologi yang sesuai dengan kebijakan nasional untuk meningkatkan kualitas pengajaran dan hasil belajar siswa. Artinya, gurunya yang harus diberdayakan dalam penggunaan bahasa ini. Capaiannya gitu ya Bapak Ibu ya. Oke, di sini juga ada 3 capaian. Yang ketiga adalah penguatan pendidikan karakter. Apa sih bahasanya? Menekankan pada pembentukan karakter siswa yang berakhlak mulia, mandiri, dan bertanggung jawab. Jadi, boleh Bapak Ibu buat 1, 2, 3. Atau Bapak Ibu pada bagian ini mau buat 1 aja capaiannya silahkan. Selanjutnya, pada pendidikan karakter ini ya silahkan disesuaikan dengan masing-masing ya Bapak Ibu. Oke, kita lanjut tantangan. Pada tantangan ini apa sih 3 tantangan paling sulit? Nah, ini Bapak Ibu sedikit disuruh meramal ya. Kira-kira dari capaian tadi apa sih 3 tantangannya? 3 tantangan yang perlu Bapak Ibu gunakan adalah sebenarnya mudah ya Bapak Ibu. Jadi dari capaian tadi yang pertama adalah mengubah kebiasaan dan praktik yang sudah lama berlangsung di sekolah dengan kecenderungan untuk tetap pada zona nyaman dan tidak yakin terhadap metode atau kebijakan baru. Nah, ini kan sebuah tantangan ya. Karena kebanyakan kan itu yang akan dihadapi oleh pimpinan ataupun kita guru gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, selanjutnya adalah keterbatasan anggaran dan infrastruktur dapat menjadi penghalang besar dalam implementasi metode pembelajaran inovatif dan berbasis teknologi. Nah, itu tantangan Bapak Ibu. Gunakan juga bahasa yang konstruktif. Selanjutnya adalah terkadang kebijakan nasional juga mungkin tidak sepenuhnya selaras dengan kebutuhan lokal atau karakteristik siswa. Nah, itu ya Bapak Ibu ya tantangannya ya. Oke, kita masuk bagaimana untuk upaya perbaikannya ya Bapak Ibu. Upaya perbaikannya adalah yang pertama, melibatkan semua pemangku kepentingan sejak awal dalam proses perencanaan dan memberikan pelatihan serta dukungan yang memadai. Nah, upaya perbaikan yang kedua adalah mencari dukungan eksternal melalui kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan untuk mendapatkan solusi konstruktif. Oke ya. Selanjutnya adalah yang ketiga ini mengadakan workshop dan IHT bagi guru agar mereka memahami dan dapat mengimplementasikan kurikulum serta evaluasi yang sesuai. Selain itu, umpan balik dari evaluasi harus digunakan untuk terus memperbaiki dan menyesuaikan kurikulum. Ini ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi ini nanti Bapak Ibu bisa copy paste dari file yang akan saya kasih di deskripsi, tinggal menyesuaikan saja ya Bapak Ibu. Digunakan saja lah, intinya untuk menggunakan ini adalah gunakan bahasa yang konstruktif ya Bapak Ibu, jadi tidak sulit ya. Oke, selanjutnya Bapak Ibu
kita masuk di bagian pilihan belajar dari PMM ini ya Bapak Ibu. Ini wajib kita isi semua ya Bapak Ibu ya. Jadi tujuannya adalah biar mudah, biar nantinya ke depan bisa dinilai ya, jangan sampai ada yang kosong ya. Oke, selanjutnya apa inspirasi Anda? Nah, dengan melibatkan seluruh warga satuan pendidikan, termasuk guru, siswa, orang tua, dan staf dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan visi misi sekolah. Selanjutnya adalah pendekatan kolaboratif ini membantu membangun rasa memiliki dan tanggung jawab bersama terhadap visi misi sekolah yang sedang berproses dan berjalan. Gitu ya Bapak Ibu ya. Jangan lupa untuk bahasa yang konstruktif, saya ingatkan kembali. Nah, berdasarkan inspirasi yang Anda dapatkan, apa perubahan praktik nih? Nah, perubahan praktik Anda di ruang kelas ataupun satuan pendidikan yang telah Anda lakukan. Oke, yang pertama adalah pembentukan tim visi misi sekolah gitu ya Bapak Ibu ya. Tetap berpacu pada kegiatan itu ya Bapak Ibu. Jangan di luar dari itu ya. Tim ini bertugas untuk merumuskan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi program-program yang mendukung visi misi sekolah. Nah, itu ya Bapak Ibu ya, bahasa yang konstruktif ya. Yang kedua adalah melakukan kegiatan kolaboratif dengan orang tua. Nah, apa aja itu Bapak Ibu? Boleh Bapak Ibu jelaskan ya. Dengan mengadakan kegiatan yang melibatkan orang tua secara aktif, seperti workshop, seminar, atau acara sekolah yang dirancang untuk memperkuat kolaborasi antara sekolah dan orang tua. Nah, ini artinya apa? Dapat membantu orang tua memahami dan mendukung visi misi sekolah secara baik dan lebih mendalam. Gitu ya Bapak Ibu ya. Oke, kita lanjut di bagian yang selanjutnya adalah apa 3 tantangan. Nah, ini boleh Bapak Ibu jelaskan lagi, paparkan, atau Bapak Ibu mau buat seperti ini juga tidak masalah ya. Artinya itu kembali lagi kepada Bapak Ibu. Tantangan yang pertama adalah komitmen dan partisipasi dari semua anggota tim visi misi sekolah. Nah, ini harus berkaitan dengan ini ya Bapak Ibu ya gitu ya. Jadi tidak lari-lari isiannya ya. Jadi capaian dengan tantangan ini harus sejalan ya Bapak Ibu. Nah, yang kedua adalah membangun kepercayaan dan kolaborasi dengan orang tua. Nah, ini kan titik krusial gitu ya, titik pentingnya ya, bukan hal yang mudah gitu maksudnya Bapak Ibu ya. Tantangan yang ketiga adalah konsistensi dan keberlanjutan implementasi program. Nah, ini butuh betul-betul bagaimana sih sekolah itu dapat konsisten dan melakukan program-program yang sifatnya keberlanjutan dalam implementasi daripada rancangan program yang telah disepakati bersama dengan orang tua. Oke Bapak Ibu, dari tantangan tadi apa sih upaya perbaikan yang akan Bapak Ibu lakukan? Nah, di sini saya akan mengisikan dan memberikan informasi bahwasanya yang pertama adalah menetapkan jadwal pertemuan yang fleksibel dan mengakomodasi kebutuhan anggota tim untuk dapat membantu meningkatkan partisipasi aktif mereka. Selain itu, memberikan apresiasi dan pengakuan atas kontribusi mereka yang dapat meningkatkan motivasi dan komitmen bersama. Nah, ini ya Bapak Ibu ya, bahasa yang konstruktif adalah yang baik, gitu ya Bapak Ibu. Oke, kita lanjutkan. Yang kedua adalah menawarkan berbagai bentuk keterlibatan, baik secara langsung maupun melalui platform digital yang dapat mengakomodasi orang tua orang tua yang sibuk gitu ya Bapak Ibu. Platform digital itu kan misalnya WA group gitu ya, atau Bapak Ibu bisa pakai email, atau Bapak Ibu bisa pakai hal yang lain gitu ya. Oke, selanjutnya adalah melibatkan yang ketiga ini melibatkan semua pemangku kepentingan dalam proses evaluasi secara berkala gitu ya. Semua pemangku kepentingan ya itu tadi yang seperti saya sebutkan ya Bapak Ibu ya, pengawas koordinator wilayah kecamatan, dinas pendidikan, dan komite sekolah juga terlibat di sini. Gitu ya Bapak Ibu. Jadi nanti kalau sudah selesai isian ini silakan Bapak Ibu klik kumpulkan. Nanti kalau sudah yakin ya klik kumpulkan. Tapi kalau belum yakin silakan Bapak Ibu klik simpan draft dulu ya, simpan draft lalu komunikasikan dengan pengawas sekolah. Apakah isiannya sudah sesuai atau belum. Tapi kalaupun salah Bapak Ibu tidak usah khawatir karena seperti yang saya sampaikan tadi masih bisa diubah dan edit gitu ya Bapak Ibu. Nggak usah khawatir ya. Selama periode pertama ini belum selesai. Nah, jadi kalau udah diklik kumpulkan nanti klik ya saya setuju dan saya paham gitulah bahasanya, saya sedikit lupa juga. Oke Bapak Ibu, jadi itu adalah isian terkait dengan isi dokumen tindak lanjut. Yang kedua adalah isi dokumen refleksi tindak lanjut ya Bapak Ibu. Jadi udah sekali jalan. Ketika Bapak Ibu udah selesai semua, kalau hanya tinggal menunggu penilaian dari pejabat penilai kinerja, nantinya tampilan di depan sini adalah 75% ya Bapak Ibu. Tapi nanti kalau udah dinilai pejabat penilai kinerja nih, otomatis akan menjadi 100%. Oke Bapak Ibu, nah nantinya silakan Bapak Ibu sesuaikan. Kalau ada pertanyaan ataupun ada lain hal sebagainya, silakan sampaikan aja di kolom komentar ya Bapak Ibu ya. Oke, demikian apa yang bisa saya sampaikan. Semoga tutorial pada hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua.
Jangan lupa untuk di subscribe channel ini agar dapat terus berkembang dan memberikan kemudahan kepada Bapak Ibu semua ya Bapak Ibu. Silakan juga di like, komen, dan share. Jangan lupa juga untuk nyalakan lonceng notifikasi agar Bapak Ibu tidak ketinggalan informasi ya Bapak Ibu. Demikian, semoga yang saya sampaikan dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayu Andika Channel mohon pamit.